Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama saya Henry di channel Henry Arifudil, channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sharing sekaligus mereview salah satu mesin tepat guna, yaitu adalah mesin pencacah rumput multifungsi yang sangat cocok digunakan untuk petani maupun peternak sebagai sarana atau alat untuk pencacahan material. Mesin cacah tersebut dapat digunakan multifungsi, yaitu selain dapat mencacah rumput gajah, batang jagung, kemudian pohon pisang maupun ranting-ranting. Mesin cacah multifungsi ini atau chopper multifungsi ini juga dapat melakukan penepungan seperti penepungan bonggol jagung, biji-bijian seperti beras, kemudian jagung, kemudian biji-bijian lain-lainnya. Untuk spesifikasinya, mari kita ulas secara detail seperti apa konstruksi pisau dan hammer mill yang ada di dalam mesin tersebut. Kita ulas mulai dari paling tepi, yaitu dia menggunakan penggerak diesel dengan bahan bakar bensin dengan power 5,5 PK. Ini transmisinya menggunakan puli dengan V-bel. Kemudian untuk pisaunya dia menggunakan dua pisau yang ada di depan corong samping ini. Kemudian dia ada hammer mill yang ada di tengah. Hammer millnya ini kita menggunakan bahan baja, jadi dia kekuatannya sama dengan pisau. Untuk lebih jelas dan detailnya, mari coba kita buka seperti apa pisau dan konstruksi di dalam mesin tersebut. Untuk membukanya cukup mudah, hanya dengan melepas baut pengunci yang sudah kita sediakan di depan. Ada dua set. Setelah baut pengunci dilepas, covernya ini dapat dilipat, jadi di belakang itu ada engselnya di sini. Ini dapat dilipat ke belakang. Nah, seperti ini konstruksinya. Jadi dia menggunakan pisau dengan material baja. Ada dua pisau, dia bergerak memutar sesuai porosnya. Kemudian untuk hammer mill ini juga dari baja, jadi dia fungsinya sebagai penghancur. Bentuknya mirip pisau juga, jadi untuk mencacah itu rumput atau sampah juga bisa. Selain itu untuk mencacah jerami juga bisa. Mesin ini juga dilengkapi mesh atau saringan. Ada beberapa ukuran, jadi ada yang lembut, ada yang kasar, tergantung kebutuhan Anda dalam melakukan pencacahan ataupun penepungan. Oke, mari kita coba mencacah beberapa material yang akan kita peragakan setelah ini. Mari kita tutup kembali. Untuk melakukan pencacahan tidak perlu menggunakan mesh atau saringan, karena mesh ini
biasa digunakan untuk penepungan atau pencacahan yang relatif kecil, seperti untuk mencacah jerami ataupun sampah itu perlu memakai screen. Cuma kalau untuk pencacahan batang, ranting, rumput gajah yang besar-besar yang hanya membutuhkan cacahan dengan ukuran yang relatif tidak terlalu kecil, dia tidak usah menggunakan screen, mesh atau saringan. Oke, mari kita pasang dulu penguncinya. Jangan lupa dikencangkan juga bautnya karena agar dia tidak bergetar terlalu kencang. Yang pertama ini mari kita coba mencacah batang jagung atau ketemuan jagung yang kering, jadi dia lebih keras dan lebih ulet daripada yang basah. Kalau yang basah habis ditebang itu lebih lunak, tapi kalau yang kering ini lebih keras dan ulet. Tapi mari kita coba seperti apa hasilnya. Oke, yang pertama yang harus kita pastikan sebelum menyalakan mesin adalah isi terlebih dulu bahan bakar bensin atau pertalite. Kemudian jangan lupa cek juga oli di engine, barangkali belum diisi atau habis. Kemudian mari kita on-kan dulu. Seperti ini hasil cacahan tanpa menggunakan screen atau saringan. Kemudian untuk menghasilkan hasil cacahan yang lebih halus, Anda dapat memasang screen atau mesh seperti ini, nanti sudah dipasang. Untuk percobaan kedua atau selanjutnya, mari kita coba menggunakan bahan dari jerami tadi atau rumput liar yang sudah kering, yang cukup ulet daripada yang rumput gajah yang basah. Untuk mencacah jerami ataupun rumputan liar yang kering tentunya, itu Anda dapat memasang mesh atau screen atau saringan yang dipasang di dalam mesin. Mari kita pasang saringan yang besar dahulu. Mari kita pasang saringan dari depan. Kemudian kita tutup kembali. Kita bersihkan dulu juga setelah menggunakan untuk mencacah material, biar tetap bersih dan materialnya tidak tercampur.
Oke, setelah kita memasang saringan, mari kita nyalakan kembali untuk mencoba mencacah rumput liar atau jerami padi untuk proses pencacahan dengan ukuran yang relatif kecil. Ya, seperti ini cacahan menggunakan saringan yang besar, dia termasuk kecil, jadi rumput ataupun jerami padi dapat dicacah dengan ukuran yang lebih kecil, jadi dapat membantu Anda petani maupun peternak untuk proses pembuatan pupuk maupun fermentasi untuk pakan ternak. Setelah itu mari kita coba mesin ini untuk mencacah ataupun melembutkan sampah dari daun-daun ataupun sampah organik lainnya. Tentunya pastikan sampahnya kering, karena kalau basah dia akan resiko lengket dan menempel di saringan. Oke, mari kita coba menggunakan material dari daun kering atau sampah-sampah organik yang kering. Untuk sampah daun maupun sampah organik lainnya, dia kan tidak berupa batang, jadi kita menggunakan corong bagian atas, bukan corong yang samping. Kalau tadi yang berupa batang atau dia panjang dari samping, kalau kita menggunakan corong atas, pastikan corong samping ditutup, jadi ada tutup atau covernya juga ada. Ini bagian atas juga ada covernya, bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Kita ambil sampahnya dahulu. Oke, ini sampah organik atau sampah daun-daun kering yang sudah kita kumpulkan, yang mau kita cacah seperti ini. Jadi dia dari daun-daun ataupun sampah organik lainnya bisa dituang dari atas. Oke, mari kita nyalakan mesinnya juga.
Seperti ini hasil cacahan untuk daun kering maupun sampah organik, cukup kecil seperti ini. Itu tadi percobaan ketiga menggunakan sampah organik atau daun kering. Untuk selanjutnya mari kita coba menggunakan biji-bijian seperti beras dan biji jagung. Mari, untuk menggunakan biji-bijian harus mengganti saringan yang lebih kecil agar ukuran penepungan dia juga kecil dan lembut. Mari kita ganti saringannya menggunakan saringan yang paling kecil agar hasilnya nanti menjadi serbuk yang lembut. Setelah melakukan penggantian saringan dengan saringan yang ukuran paling kecil, mari kita coba percobaan bahan keempat ini menggunakan biji jagung. Mari kita tuang dari corong atas. Biji jagungnya seperti ini. Dia masih biji jagung. Ini kita bersihkan dahulu. Mari kita nyalakan untuk mencoba hasil dari penepungan biji jagung. Seperti ini hasil penepungan untuk menepung bonggol jagung, biji jagung. Hasilnya cukup lembut, jadi dapat digunakan untuk makan ternak, yang berukuran kecil. Oke, seperti tadi hasil dari penepungan biji jagung. Untuk percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang kelima, mari kita coba menggunakan beras, jadi kita tepung menjadi ukuran yang kecil. Oke, untuk posisi mesnya atau saringan masih tetap menggunakan yang paling kecil, cuma materialnya mari kita ganti menggunakan beras. Baik, pada percobaan kelima ini, percobaan terakhir, mari kita coba menggunakan beras. Seperti apa hasil tepungan atau gilingan yang dilakukan mesin chopper cacah multifungsi tersebut. Mari kita tuang material dari corong atas. Ini berasnya. Kemudian mari kita nyalakan mesinnya.
Ya, seperti ini hasil penepungan atau gilingan yang dihasilkan. Nanti akan saya perlihatkan lebih dekat seperti apa masing-masing hasil cacahan dan penepungan mesin tersebut. Oke, baik, sekian dulu review dan sharing saya tentang salah satu mesin teknologi industri rekayasa yang tepat guna tentunya, yang diperuntukkan untuk peternak maupun petani untuk membantu kegiatan usaha tersebut. Baik, semoga video sharing singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang perkembangan teknologi dan industri khususnya di Indonesia. Bila video saya ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti ini hasil 5 sampel yang kita buat uji coba pada mesin chopper cacah multifungsi tadi. Yang ini yang pertama, ini dari ketebun atau batang jagung yang kering, ini tanpa saringan. Kemudian yang kedua ini rumput kering atau jerami padi, jadi pakai saringan mesh yang paling besar, dia relatif kecil juga. Kemudian yang ketiga ini menggunakan sampah organik atau daun kering, seperti ini hasil cacahannya. Kemudian yang keempat ini dari jagung, seperti ini, dia lembut, ini pakai saringan yang paling kecil. Kemudian yang terakhir ini dari beras yang kita tepungkan, dia sama menggunakan saringan yang paling kecil. Untuk saringan dapat disesuaikan karena ada beberapa ukuran, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang Anda inginkan.